pagi semuanya. Selamat pagi juga buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang beribadah melalui live streaming. Kita pagi hari ini mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita ada di tempat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Karena itu mari saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bagi Dia. Karena Dia Allah yang sangat baik. Dicepetin sedikit ya, musik cepetin sedikit ya, oke? Yuk. Tuh, makin cepat yuk, cepetin lagi. Katakan Dia baik, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku
kehidupan kita. Silakan duduk. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Allah yang telah menebus setiap kami, Allah yang telah memilih setiap kami, dan layaklah Engkau menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi
dia. Kita bawa hormat kita bagi dia. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesus anak domba. Haleluya, haleluya, Jesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, setiap kami anak-anakmu datang ke hadapan Tuhan, mau membawa rasa syukur kami ke hadapan Tuhan, mau membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, karena hanya Engkau Allah yang layak untuk menerima semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kami, untuk tubuh yang sehat, untuk makanan minuman yang tetap Engkau sediakan bagi kami, untuk pekerjaan yang Engkau berikan, untuk sukacita damai sejahtera yang Engkau berikan, untuk anak-anak, keluarga, orang tua, dan apapun juga yang ada dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan dengan segenap hati kami mau katakan, sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami siap untuk memulai ibadah pagi hari ini. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri ya. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Yang pria saya mau nanya, siapa namanya? Kurang keras ah. Siapa namanya? Yang wanita jangan mau kalah ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Ya, amin. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar. Persoalanku biasa-biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Persoalan sebentar. Allahku, kasih tahu dong ke temannya, Bu Mary tahu nggak Allahku luar biasa? Allahku luar biasa. Allah kamu sama nggak? Sama. Cung, Allahku luar biasa. Yuk kita ngomong ke teman-temannya yuk. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa loh. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Persoalan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya.
tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan. Untuk apa? Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Saya minta dong, yuk, kita kan sesama anggota tubuh Kristus ya, ya kan? Berarti boleh dong Ibu Mary nyamperin Aldi gitu untuk masalahmu gitu. Atau siapa nyamperin siapa, boleh ya? Ya boleh ya, boleh ya keluar dari kursinya ya. Yuk kita mau sama-sama anggota tubuh Kristus yuk. Kita mau angkat pujian bagi Dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk ayo keluar dari kursi dong, keluar dari kursi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Dia apa? Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tiada ku ragu lagi untuk mengiringmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu panggil namanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Yesus jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi siapa? Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Beri sorak-sorai hanya bagi Dia, karena hanya Yesus yang layak. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Dia juru selamat kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, janjinya Dia akan menyertai kita. Karena gada dan tongkatnya akan selalu ada bagi kita.
Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku,
pujian kemuliaan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Kau Raja damai, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik, Kau baik. Selamanya Kau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jesus, Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Yesus. terima pujian. Pagi hari ini umatmu datang ke hadapan Tuhan, Sebab Kau layak membawa pujian kami bagi Engkau. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau, dan hati kami melimpah dengan sukacita yang dari surga yang melimpah atas hidup kami. Seumur hidup kami akan terus memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Itu janji kami kepada Engkau.
Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan yang urapi setiap kami. Lembutkan setiap hati kami. Untuk kami boleh menerima apa yang Tuhan sendiri rindu sampaikan pada setiap kami. Kami anak-anak-Mu saat ini mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang Kau sabdakan. Mari urapi Bapak Pendeta Andri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang urapi beliau dengan pengurapan yang daripada Tuhan sendiri. Urapi lidah bibirnya untuk beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri. Amin. Bagi setiap jemaat di tempat ini. Kami percaya pagi hari ini kami akan menerima firman yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Firman yang mengoreksi kami. Firman yang memberi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Terlebih firman yang memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Seringkali ketika kita mengambil keputusan untuk meminta pimpinan Tuhan atau jawaban atas segala hal yang kita pertanyakan kepada Tuhan, seringkali kita tidak tahu bagaimana kita mendapatkan pimpinan Tuhan itu. Kita tahu Tuhan mau memimpin kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya kita menerima pimpinan Tuhan itu. Ada serial khotbah yang baru yang sudah saya mulai di waktu yang lalu, pada bulan yang lalu, yaitu tentang pimpinan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu, kita lanjutkan serial tentang pimpinan Tuhan ini. Kita buka Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ini adalah Mazmur Daud, di mana Daud di dalam menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya, di dalam mengambil keputusan di dalam setiap langkah kehidupannya, Daud itu bertanya pada Tuhan. Sehingga di dalam mazmurnya, di dalam doanya, dia mengatakan pada ayat 4 yang tadi sudah kita baca, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bulan yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan memang ingin menunjukkan jalannya kepada kita. Tuhan memang ingin memberi pimpinan dalam kehidupan kita. Ini merupakan satu hal yang kita sebut sebagai katakanlah gembala yang datangnya dari Tuhan. Proses ini adalah proses termasuk di dalamnya penggembalaan itu sendiri. Komunikasi antara gembala dengan dombanya. Dan ini merupakan satu hal yang memang sangat kita butuhkan. Karena kita tidak mau salah langkah. Tidak ada satu orang pun yang mau salah langkah. Tidak ada seorang pun yang mau tersesat. Tidak ada seorang pun yang mau berakhir buruk dan sebagainya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Daud di dalam hal ini memang adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Kita minta, Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kita boleh meminta pimpinan Tuhan. Sebab Tuhan selalu memimpin kita dalam kebenaran dan untuk menuju pada keselamatan. Ini pegangan bagi kita ya. Ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi dari sini saja kita bisa belajar. Kalau kita mau minta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus menantikan Tuhan. Kita harus menantikan Tuhan, dikatakan di sini sepanjang hari. Sepanjang hari ini menunjukkan bahwa tidak ada hal lain yang kita nantikan. Yang kita nantikan hanya pimpinan Tuhan.
Kita hanya berharap bersandar pada pimpinan Tuhan. Kita berharap kepada petunjuk Tuhan, tidak pada petunjuk yang lain. Dan dikatakan di sini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Jadi pimpinan Tuhan itu membawa kita kepada jalan yang benar dan kepada tujuan yang benar. Kadang-kadang tujuan kita salah. Kadang-kadang kita mempunyai rencana, mempunyai niat, mempunyai free will yang menunjukkan bahwa kita menuju kepada sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita sendiri. Akan mencelakakan diri kita sendiri. Dan tentu saja Tuhan akan mengarahkan kita justru kepada kebenaran pada sasaran yang baik. Dan di sini dikatakan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan tuh menyelamatkan kita dari apa sesungguhnya? Sesungguhnya dari salah jalan kita. Kita tuh celaka gara-gara salah jalan. Kita celaka gara-gara kita salah dalam berpikir. Kita salah di dalam menganalisa. Kita salah di dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Dan itu membawa kita kepada kecelakaan. Dan Tuhan menyelamatkan kita dari sana. Jadi bukan hanya Tuhan menyelamatkan kita dari akibat dosa, itu betul. Tapi Tuhan juga menyelamatkan kita dari kebodohan kita sendiri. Orang seringkali tidak sadar ketika dia melakukan hal yang salah, hal yang bodoh. Ada banyak jalan yang dikiranya lurus, tapi ujungnya menuju maut, begitu kata Amsal. Dan ini adalah satu hal yang seringkali tidak kita sadari. Tidak ada seorang pun yang berencana buruk bagi hidupnya sendiri. Semua orang pasti punya rencana dan punya cita-cita yang baik bagi hidupnya sendiri. Tapi dia tidak tahu apakah cita-cita yang kelihatannya baik itu akan benar-benar baik buat dia. Seringkali kita tidak pernah tahu akan sesuatu di masa depan. Sedangkan sasaran kita dalam hidup kita adalah masa depan kita. Sesuatu yang ada di masa depan yang kita belum tahu seperti apa itu. Kadang-kadang kita meminta pada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya kesuksesan di dalam usaha, di dalam bisnis. Tapi ternyata kalau dia betul-betul sukses, maka hidupnya justru akan hancur. Karena kesuksesan itu mendatangkan kekayaan dan kekayaan itu memberi potensi kepada dia untuk melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Sudah saya seringkali ingatkan bahwa dosa itu seringkali membutuhkan biaya. Dan semakin hebat dosanya, semakin besar biayanya. Dan ini adalah hal yang membuat kita tidak dibawa oleh Tuhan kepada kesuksesan yang membuat kekayaan tadi. Seringkali itu untuk menyelamatkan kita, bukan karena Tuhan punya niat dan rencana yang buruk. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya cara Tuhan memimpin kita? Ada beberapa cara yang akan saya tampilkan, tapi mungkin tidak sekaligus pada saat ini karena ini cukup banyak uraiannya atau banyak yang perlu dijelaskan di sana supaya kita tidak sempit cara berpikirnya. Cara pertama yang paling umum atau paling sering, karena paling umum dan paling sering ini juga paling diabaikan. Dianggap ini bukan suatu cara yang efektif untuk mengetahui pimpinan Tuhan. Padahal di sini letak pimpinan Tuhan yang utama sekali. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya saudara membaca Alkitab. Saya percaya saudara membaca renungan, mendengarkan firman Tuhan, saya percaya itu. Tapi saudara perlu bertanya, tujuannya apa saya membaca Alkitab ini? Ada orang-orang yang mempunyai atau ikut dalam program-program baca Alkitab sampai habis, ya, selama setahun bisa habis perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu bagus enggak? Bagus. Tapi dipertanyakan lagi pada diri sendiri, apa tujuannya ini? Apa tujuannya saya membaca Alkitab selama setahun habis selesai perjanjian lama dan juga selesai perjanjian baru? Apa tujuannya? Kalau tujuannya adalah hanya menyelesaikan target itu, berarti saudara sudah menjalankannya dan sudah selesai, sudah beres. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan pimpinan Tuhan dari ayat-ayat firman Tuhan yang di sana, mungkin saudara perlu cara yang lain. Dikatakan di sini pada ayat yang terkenal sekali ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku.
Kaki ini adalah gambaran tindakan-tindakan. Dengan kaki itu kita bisa pergi ke arah A, kita bisa pergi ke arah B, bahkan kita bisa berhenti di tempat, kita bahkan bisa mundur dengan kaki itu. Nah, dikatakan di sana firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan, berarti aku melangkah dalam gelap. Di dalam gelap itu berarti banyak sekali resikonya. Banyak sekali hal yang kita tidak bisa pertimbangkan karena kondisinya gelap. Sama seperti katakanlah, saya ambil contoh seorang dokter. Dokter yang buka praktek dan ada pasien datang. Pasien itu ditanya, apa keluhannya? Pasti begitu ya. Dokter ini saya rasa bukan tukang ramal ya. Sehingga tahu, oh ini penyakitnya pasti ini. Apalagi kalau tidak ada tanda-tanda yang terlihat di wajahnya pasien ini dan sebagainya, di kulitnya atau gimana di perilakunya. Pasiennya kelihatan sehat-sehat saja. Apa keluhannya? Pasien itu diam saja. Pokoknya saya minta obat dari dokter. Kira-kira saudara sebagai dokter akan memberi obat apa ke pasien seperti ini? Kalau saya akan memberi vitamin C. Terus terang aja, saya pengen disuntik sama dokter. Iya saya suntik, suntiknya apa? Vitamin C pasti. Nggak mungkin dikasih obat apapun karena saya tidak tahu dia sakit apa. Saya melangkah dalam gelap seperti ini. Kalau saya berpikir orang kayak gini ya, wajahnya begini ya, rada-rada sorot matanya begini, oh ini kira-kira sakit mah. Ya oke, saya kasih obat. Itu saya melangkah dalam gelap. Saya menebak-nebak, menduga-duga. Apakah itu suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan? Jelas tidak. Seperti itulah melangkah dalam gelap. Di dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita tidak tahu apakah bisnis yang kita mulai ini akan sukses enggak? Apakah benar saya bisnis di bidang ini? Saya punya teman dulu ya, yang bisnisnya itu selalu ngelihat ke tetangga. Jadi tetangganya dia jualan apa? Jualan ayam goreng. Dia jualan ayam goreng juga. Enggak sukses. Nggak sukses diomongin malah kalau ayam goreng gini nggak sukses nanti basi, siapa yang makan, kamu makan ayam terus tiap hari buat ayam sisanya. Dan pada suatu hari ayam yang disimpan di kulkas di tempat lemari simpan untuk ayam-ayam itu kan bisa membuat ayam itu basi atau ayam itu bulukan gitu. Oh iya benar. Juallah satu hal yang tidak bisa basi. Misalnya apa? Misalnya pada zaman itu zaman kaset deh, kaset sudah tahu ya, kaset lagu. Juallah kaset lagu, dia beresin ayam gorengnya, dia buka kaset lagu. Laku tidak laku ternyata. Apalagi setelah itu kaset mulai perlahan-lahan hilang. Orang tidak lagi mendengarkan kaset. Kaset dianggap barang antik, cuma difoto untuk kenang-kenangan. Dan ini adalah satu hal yang membuat dia resah lagi. Apa yang harus saya... Aduh kamu kok jual kaset, kata tetangganya. Salah, kaset itu bukan kebutuhan primer. Kemarinnya saya jual ayam kebutuhan primer, katanya salah. Iya jangan ayam juga, itu bisa basi kalau nggak laku. Jualnya apa? Pakaian. Nah itu pakaian paling tepat, dia beresin kasetnya, dia jual pakaian. Ini dia melangkah dalam gelap. Dia trial and error. Tiap kali dia coba-coba. Udah berapa banyak waktu yang habis, sudah berapa banyak modal yang habis dan tidak kunjung tepat. Nah di sini kalau kita lihat kita butuh apa yang namanya pelita bagi kaki kita. Dan firman Tuhan ajarkan bagaimana cara Tuhan menuntun kita manusia di dalam melangkah dalam hidup kita adalah melalui firman. Firman Tuhan. Dikatakan di sana dan terang bagi jalanku. Berarti kalau tidak ada firman Tuhan, jalan kita akan gelap. Tapi bagaimana caranya menggunakan firman Tuhan itu? Saudara bisa punya 10 lampu senter. Saudara bawa 10 lampu senter naik ke gunung gitu ya misalnya ya. Di sana ternyata malam hari gelap dan saudara tetap dalam gelap. Kenapa? Tidak tahu bagaimana cara menyalakan lampu senter itu. Ini alatnya di mana sih saudara? Kotak-katik. Saudara buka baterainya, malah pernya terbang, nggak tahu kemana dalam kondisi gelap. Saudara bawa 10 lampu senter nggak ada gunanya, karena tidak tahu bagaimana caranya. Sekarang firman Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Dan tahun lalu saya ulangi lagi. Jadi saya sudah 2 kali ini
Tapi saya tetap gak ngerti bagaimana caranya firman Tuhan ini untuk bisa memimpin kehidupan kita. Saya beritahu kepada saudara, berapa banyak rambu lalu lintas yang ada di pinggir jalan ketika saudara berjalan. Lewati satu tempat gitu. Ada berapa banyak rambu lalu lintas? Rambu lalu lintasnya mungkin ada satu cuma. Yaitu hati-hati di depan ada jalan berbelok. Atau dua lah, hati-hati di waktu hujan licin. Gak pernah rambu lalu lintas itu kumpul semua, di situ ada 100 rambu lalu lintas, dilarang nyebrang, dilarang hati-hati anak sekolah, hati-hati ini ada, malah kalau di Australia itu hati-hati ada kanguru nyebrang. Itu ada tandanya spesial itu di sana. Nah itu adalah hal yang gak mungkin gitu. Rambu lalu lintas itu cuma 1 paling 2 lah, 3 aja sudah kebanyakan rasanya. Gak pernah numpuk di situ. Nah kalau saudara baca firman Tuhan secara numpuk, saudara dapat begitu banyak informasi, pasti saudara bingung bagaimana atau apa yang harus saya ambil dari firman Tuhan yang saya baca ini. Sehingga belajarlah firman Tuhan itu untuk dipahami tiap bagiannya. Firman Tuhan itu harus dimengerti dan dipahami. Saudara naik mobil, naik motor, ada rambu lalu lintas. Saudara lihat rambu itu karena saudara tidak buta. Tapi saudara tidak mengerti artinya. Rambu itu tidak mengkomunikasikan apapun. Tidak memberi informasi apapun. Tidak memberi peringatan apapun kepada saudara. Sampai di ujung jalan sana saudara ditunggu sama polisi. Coba berarti, selamat siang Pak, coba saya lihat SIM-nya. Loh kenapa Pak, saya salah apa? Itu rambu lalu lintas di depan sana mengatakan bahwa ini tidak boleh masuk. Cuma saudara tidak mengerti kok ini indah sekali ya. Merah-merah ada stripnya putih. Ini adalah karena saudara tidak mengerti dan tidak memahami. Sehingga firman Tuhan itu harus dimengerti dan dipahami artinya. Maknanya. Dengan apa? Dengan benar. Hati-hati. Bukan diinterpretasikan dengan pikiran kita sendiri. Rambu lalu lintas merah platnya dan ada strip putihnya. Oh ini kira-kira di depan ini ada palang pintu ini kelihatannya. Enggak bisa seperti itu adalah dikira-kira. Kita tidak boleh juga mencocok-cocokkan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Bagaimana kalau saudara putus cinta? Saudara putus cinta dan saudara sedih lah, saudara mencari ayat firman Tuhan. Tuhan ini saya harus sebagaimana Tuhan? Lalu ayatnya ketemu, maka pergilah Yudas menggantung diri. Apa enggak serem itu kira-kira? Saudara mulai berpikir, oh Tuhan berarti mau saya menggantung diri. Dalam kondisi saudara putus asa. Itu namanya diinterpretasikan sendiri, dicocok-cocokkan sendiri. Firman Tuhan ini harus dimengerti dan dipahami maknanya atau artinya. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan seringkali karena apa? Karena sok mengerti, bukan karena orang itu bodoh, mungkin orang itu pinter, tapi karena sok mengerti. Dia harus belajar firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu bukan mantra loh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, itu di mana? Filipi 4 ayat 13 ya. Itu bukan mantra loh. Jadi ketika saudara sedang menghadapi persoalan, lalu saudara ucapkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu saudara maju, seolah-olah saudara seorang ya superhero atau inhuman gitu ya, kalau saudara lebih jauh lagi Marvel ya. Inhuman gitu. Yang punya kekuatan ekstra. Kenapa kok saya katakan itu bukan mantra firman Tuhan itu? Firman Tuhan bisa dijadikan mantra. Bisa. Banyak dukun-dukun Kristen, mungkin saudara belum pernah ketemu sama dukun-dukun Kristen. Saya sudah pernah ketemu dengan dukun-dukun Kristen dan orang-orang yang memakai jasa-jasa mereka. Dukun-dukun Kristen ini memakai ayat-ayat firman Tuhan sebagai mantra. Kadang-kadang doa Bapa kami, kadang-kadang ayat. Kalau mantra, saudara tidak perlu tahu artinya. Iya loh. Kalau saudara, ya dulu saya pernah
belajar satu hal ya, yang ada mantranya. Zaman belum bertobat, zaman masih pemuda, remaja, masih kacau hidupnya. Ada mantranya. Dan mantra itu saya nggak ngerti, bahasanya itu nggak ngerti. Bisa sesuatu yang sekedar hanya berbunyi dan tidak berarti, tidak bermakna. Gung adi gung dung sung dung gung dung, gitu aja diulang seperti, tapi itu bukan ya. Jelas saya nggak sebutin itu. Kalau saudara nonton film Harry Potter, ada banyak mantra-mantra yang asli mantra. Hati-hati itu nonton film Harry Potter. Dan coba perhatikan, nggak ngerti artinya. Tapi perlu nggak ngerti artinya? Nggak perlu. Yang penting hafal mantranya. Kalau mantranya hafal diucapkan maka jadilah, itu kan begitu. Firman Tuhan bukan mantra. Jadi firman Tuhan harus dimengerti, dipahami artinya, maknanya. Segala perkara, artinya apa? Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa. Dapat ku tanggung, artinya apa? Siapa yang nanggung? Bukan Tuhan Yesus yang nanggung loh. Jangan kira Tuhan Yesus engkau juru selamatku, dosaku saja engkau tanggung di atas kayu salib. Sekarang utangku engkau tanggung Tuhan. Enggak bisa loh. Segala perkara dapat ku tanggung. Siap enggak saudara menanggung? Ya harus siap. Harus siap. Ini itu ya. Filipi 4 ayat 13 ini ayat berkelahi. Saya sebutkan itu. Seringkali orang pakai ini buat hiburan. Ayat penguat, hiburan. Bukan, ini ayat berkelahi. Segala perkara dapat ku tanggung, aku yang tanggung. Tapi di mana? Di dalam Yesus. Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apa? Sebelum aku maju berperang itu, aku harus ada di dalam Yesus. Kalau aku tidak di dalam Yesus, ya aku tidak bisa menanggung segala perkara. Walaupun aku hafal benar ayat ini. Dan aku ucapkan. Kan seringkali saudara diajak untuk mendeklarasikan, mengucapkan akan ayat firman Tuhan. Karena ayat firman Tuhan mengandung kuasa. Yes, ayat firman Tuhan memang mengandung kuasa. Tapi ingat, itu bukan mantra. Dan tidak boleh dijadikan mantra. Jadi aku ini harus ada di dalam Yesus. Sehingga aku nanti mempunyai kekuatannya Yesus untuk bisa menanggung segala perkara. Tapi siapa yang maju? Aku yang maju. Itu saudara bisa memahami Filipi 4 ayat 13. Apalagi kalau saudara catat Filipi 4 ayat 13. Dicatat di kertas kecil, gulung-gulung, taruh di dompet saudara. Supaya apa? Supaya saudara menjadi orang yang hebat, yang kuat. Sukses, dikjaya, gitu ya. Orang yang berhasil, itu mantra. Firman Tuhan bukan mantra. Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini perumpamaan penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Semua khotbah yang saudara dengarkan adalah firman tentang kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya. Saudara mendengar karena saudara tidak tuli. Tapi tidak mengertinya, dikatakan di sini, datanglah si jahat. Kalau istilah saya, datanglah kuasa gelap. Itu ya. Kalau di dalam hal ini, datanglah si jahat. Siapa si jahat? Bukan tetangga saudara. Si jahat itu siapa? Bukan mertua saudara. Si jahat itu bukan ipar saudara, bukan. Apalagi suami saudara ataupun istri saudara, bukan. Si jahat ini adalah kuasa gelap, satu energi setan iblis yang dengan kuasa yang penuh datang, dikatakan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Jadi firman Tuhan yang sudah masuk dalam hati saudara melalui pendengaran saudara, pluk, saudara nggak ngerti, dirampas, diambil
Artinya apa? Tidak berfungsi sama sekali firman Tuhan itu. Tidak berfungsi, sudah masuk dalam hati saudara tapi tidak berperan apa-apa. Itulah benih digambarkan di sana dalam perumpamaan itu yang ditaburkan di pinggir jalan. Kadang-kadang saya berpikir gini, kenapa ya kok itu dikatakan benih yang ditaburkan di pinggir jalan? Itu kan bisa benih di mana saja kan. Diambil oleh si jahat bisa benih, bahkan benih di atas tanah subur juga bisa kan. Tapi kenapa perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan benih yang ditaburkan di pinggir jalan? Jalan itu adalah tempat orang bergerak. Orang itu biasanya tidak berdiri di jalan. Kalau saudara berdiri di jalan, di gang sekolah, di lorongnya sekolah, maka guru akan bilang, coba ya jangan berdiri di jalan, coba ngobrol di sebelah sana. Karena jalan itu adalah tempat untuk bergerak, untuk berjalan. Nah, benih ini ditabur di pinggir jalan adalah orang yang sambil lalu mendengarkan firman Tuhan. Sambil lalu saja di dalam membaca firman Tuhan. Tidak merenungkan sampai mengerti. Saudara kalau baca firman Tuhan harus mengerti. Karena firman Tuhan ini yang nanti akan menjadi penuntun bagi hidup saudara. Tuhan, pimpinlah jalanku. Tuhan, berilah petunjukmu. Tuhan bilang, sudah. Kapan Tuhan? Lah kemarin itu kamu dengarkan khotbah, itu petunjukku. Yang mana sih Tuhan? Khotbah apa sih minggu yang lalu? Ingat juga enggak, gimana mau dapat jalan dari Tuhan? Saya beritahukan pada saudara, kadang-kadang ya, ketika saudara berdoa, Tuhan tolong pimpin saya harus ngambil keputusan seperti apa Tuhan untuk menghadapi dilema yang sulit ini. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ketika saudara berdoa begitu, tiba-tiba saudara dikejar, istilah saya dikejar dalam tanda kutip, oleh ayat firman Tuhan. Misalnya saudara membaca, hari itu saudara punya bacaan harian atau mendapat secara rutin dari siapa yang mengirim ayat firman Tuhan ke HP saudara dan saudara baca, ayatnya ini, oke. Nanti sebentar lagi saudara naik mobil, saudara dengarkan radio, di radio ada pendeta yang sedang berkhotbah, ayatnya itu lagi. Lalu nanti siangan sedikit saudara pergi ke toko apalah, makanan, toko kue segala, di temboknya toko kue itu ada ayat itu. Itu saudara dikejar sama ayat. Lalu saudara tanya lagi sama Tuhan, Tuhan mana jawabanmu Tuhan? Saya akan tanya, ini saya harus gimana Tuhan? Lah Tuhan bilang dari tadi saya sudah ngasih jawaban, kok kamu cuek aja? Itu sama seperti orang yang pernah mungkin saudara terima ceritaan ini atau joke ini ya. Orang yang kebanjiran, dia nongkrong di atas atap rumah, karena rumahnya sudah tenggelam, tinggal atapnya aja. Semua rumahnya sudah tenggelam, rumah-rumah di kampung itu tenggelam atap rumah. Terus dia berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Sebentar lagi lewat perahu karet, Pak RT naik di situ dan ayo sini, naik sini. Saudara bilang enggak mau, saya mau nunggu Tuhan yang nolong saya. RT itu lewat. Sebentar lagi lewat lagi perahu karet kedua. Sekarang anggota tim penolong, Pak, Bapak belum ditolong, ayo Pak naik sini Pak. Enggak mau. Yang ketiga, mertua saudara lewat, naik perahu karet juga. Kok mereka punya perahu karet semua ya? Dan mertua saudara kasihan pada saudara, ini menantu ini kadang-kadang suka keras kepala, suka nyebelin, tapi ya gimana juga menantu saya. Sini masuk. Enggak mau, saya mau nunggu Tuhan. Sampai akhirnya dia tenggelam. Karena banjir naik terus, dia tenggelam, dia mati. Ketemu Tuhan di sana. Tuhan, saya minta tolong loh. Pada Tuhan kok tidak ditolong. Tuhan bilang, saya sudah nolong kamu 3 kali. Kapan Tuhan? Nah itu tadi Pak RT lewat pakai perahu karet. Siapa yang nyuruh Pak RT lewat situ? Kalau bukan saya, kata Tuhan. Dan kamu gak ngerti, oke lah. Tim penolong lewat situ memakai perahu karet, kamu juga gak mau. Bahkan mertuamu yang biasanya cuek sama kamu sekarang peduli sama kamu, mau nolong kamu juga gak mau. Itu 3 kali saya nolong kamu gak mau. Ya sekarang memang kamu sudah di pangkuan Abraham. Saudara lihat di situ ya, seringkali ketika kita tidak mengerti
bagaimana apa yang Tuhan jawabkan. Itu seringkali kita mengabaikan dan kita menganggap Tuhan belum menjawab doa kita dan belum memberi pimpinan dalam kehidupan kita. Yang penting adalah kita mengerti. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 7. Dua Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Di dalam New International Version dikatakan, reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Jadi ya, kalau kita baca ayat ini, sudah jelas, perhatikanlah apa yang kukatakan. Saudara memperhatikan firman Tuhan dengan benar-benar, baik saudara yang duduk di sini maupun yang sedang mengikuti live streaming di rumah. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan sambil balesin chat di WA saudara, apalagi sambil main game, keterlaluan kalau sambil main lato-lato. Yuk, bukan di sini, di rumah kan bisa sambil main lato-lato, beletak. Dua lagi kiri kanan, beletak. Ahli sekali 3, kiri kanan kaki 1, beletak. Gimana mau dengarkan firman Tuhan? Ditanya sama pendetanya, kamu tadi ikut live streaming? Iya. Dengerin firman Tuhan? Iya. Tapi tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan juga kadang-kadang tidak main apa-apa. Mata melihat ke pengkhotbah, tapi pikiran sedang melayang-layang. Nanti dari sini saya mau makan di mana ya? Dari gereja ini saya nanti kemana? Oh iya, saya lupa, saya ada janji sama si Anu. Dia berdialog sendiri dengan pikirannya. Gimana dia mau mengerti? Firman Tuhan katakan gini, perhatikanlah apa yang ku katakan. Hai Timotius. Ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Perhatikanlah, bukan bacalah, bukan dengarlah, perhatikanlah. Berapa lama saudara dengar firman Tuhan di dalam ibadah? 1 jam. Itu saja saya sudah dianggap lama loh. Khotbah di tempat lain tuh, Pak Andri jangan sampai 1 jam ya. Iya deh. Saya enggak sampai 1 jam, saya 59 menit. Itu adalah hal yang singkat sebetulnya. Saudara cuma 1 jam dengerin perhatian penuh. Tangkap firman Tuhan itu. Saudara simpan benar-benar. Karena apa? Nanti pimpinan Tuhan ada di situ. Pak Andri kan gak sedang mengkhotbahi tentang masalah saya. Saya beritahu pada saudara. Tuh ada orangnya masih hidup dan hadir. Lian tuh. Dia punya koleksi khotbah-khotbah saya. Dulu tuh kaset-kaset ya bentuknya. Kalau dia punya masalah, dia doa. Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan. Terus dia ngambil secara acak khotbah saya. Entah khotbah tahun berapa. Dia ambil, dia dengarkan jawabannya di situ. Gimana coba? Apakah kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan? Dipimpin. Mudah-mudahan sampai sekarang Lian masih gitu ya. Enggak tahu kalau sekarang udah enggak. Udah dipromoin gini ternyata enggak sekarang. Iya ya masih gitu mungkin. Jadi saudara lihat di sini. Firman Tuhan itu menjawab dengan lugas, dengan cepat apa yang menjadi pertanyaan kita dan harapan kita. Pertama adalah caranya melalui firman Tuhan. Dengan dikatakan tadi di sini, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Insight. Yang Tuhan berikan dari firman Tuhan itu pengertian. Apa sih pengertian? Saya beritahu pada saudara, pengertian itu bukan ilmu yang dipelajari di sekolah loh. Selalu saya pakai perumpamaan ini karena ini paling bagus ya, paling cocok. Saudara ulang tahun. Saudara terima kado dibungkus. Sangat indah. Saudara belum buka bungkus kado itu. Tahu saudara isinya apa? Enggak tahu.
Mungkin cuma lotak. Apa ya ini isinya? Nggak tahu saudara. Tapi begitu saudara buka bungkusnya itu dan saudara buka kadonya itu, dusnya itu, langsung saudara tahu isinya apa. Itu namanya pengertian. Saudara nggak usah diajari bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, bahwa burung itu bertelur, kalau gajah itu beranak, nggak usah diajari. Nggak usah diajari tentang kado tadi. Begitu saudara buka langsung arloji. Misalnya begitu tuh. Sudah kelihatan warnanya, sudah kelihatan bendanya, sudah kelihatan dimensinya, besarnya. Udah total itu pengertian. Firman Tuhan juga begitu. Saudara mungkin tidak tahu jawaban untuk masalah saudara ini harus bagaimana. Tapi ketika firman Tuhan berbicara kepada saudara, langsung masuk di dalam hati saudara sebuah pengertian. Bahwa saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Ternyata untuk mengatasi hal ini saya harus bertindak begini. Jelas. Oh masa sih Pak Andri? Kalau saudara belum pernah mencobanya, saudara akan tidak pernah merasakan nikmatnya memahami firman Tuhan. Nikmatnya diberi pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Lebih enak mana? Ketika saudara masih kecil nih, saudara ditegur atau diarahin oleh orang tua saudara dengan mengatakan begini, belajar, jangan mainan terus. Dulu saya suka gitu tuh, Dri, zaman dulu belum ada HP segala macam, Dri, jangan main sepak bola terus sama teman-teman, jangan main layangan terus, belajar. Lebih enak itu atau lebih enak papa saya datang dengan sebuah penggaris sekarang karena bukan kayu lagi, patah soalnya kayunya, penggaris besi dan gebrak meja. Blok, Andri belajar kamu. Dihajar saya, cepret. Sakit di badan saya, di paha saya. Lebih enak mana? Sama, tujuannya adalah, hei kamu belajarlah gitu. Tapi yang satu dengan firman. Belajar nak, besok ujian. Ya, jangan main terus. Apalagi waktu saya pacaran, jangan pacaran terus. Pacaran tuh, waduh kadang-kadang lupa waktu pacaran itu. Lupa kalau telepon itu orang lain juga perlu. Zaman dulu kan teleponnya pakai gitu, pakai diputar gitu kan. Itu saya terus yang make. Gitu kan. Sudah tutup, jelek, naik motor, jereng, pergi ke tempat pacar saya. Nemuin pacar saya. Ngobrol, pulang lagi, angkat telepon lagi, telepon. Itu apa enggak bosen ya si pacar saya pikir saya sih enggak bosen ya, semangat banget. Tapi si pacar saya itu bosen enggak ya dengerin saya melulu ini. Enggak tahu ya, sekarang baru saya sadar, tapi sudah lewat, jauh udah lewatnya. Itu umur berapa saya? Umur di bawah 20 tahun. Jangan ditiru. Nah ini adalah hal yang seringkali kita lupa. Tuhan kalau memberitahu lewat firman Tuhan itu pimpinan yang masih enak. Bertobat ya, masih enak kan? Bertobat. Yuk bertobat yuk. Tapi kalau sudah firman Tuhan yang luas, lunak, lembut, ini mesra lagi. Bertobat ya nak, tidak didengar. Jebretnya apa? Penyakit di ranjang rumah sakit dengan kondisi yang parah. Terus perawat di sana bilang, makanya harus bertobat. Ini sudah dalam kondisi sakit. Mana lebih enak? Kalau saya sih lebih senang firman Tuhan daripada dihajar seperti itu. Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ini adalah satu hal yang membuat kita seringkali bingung ya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Bagaimana kita bisa menceritakan tentang Tuhan? Saudara sering gak dengar kesaksian orang lain? Kesaksian orang, kok bisa ya orang itu punya kesaksian begitu ya, hebat.
luar biasa, mujizat Tuhan dan sebagainya. Tapi saya kok nggak bisa ya kesaksian. Karena apa? Karena saudara tidak ada pengalaman bersama firman Tuhan. Pengalaman yang paling dekat dengan Tuhan, yang paling bisa umum lah kita alami adalah dengan firman Tuhan. Ketika saudara hari Minggu datang ke gereja ibadah, dengar firman Tuhan. Coba saudara renungi, firman Tuhan hari ini berbicara apa kepada saudara? Tidak perlu saya tanya, dicek satu demi satu, enggak perlu. Saudara bicara sendiri pada diri saudara sendiri, apa ya yang saya peroleh dari firman Tuhan hari ini? Enggak ada tuh yang saya peroleh. Itu sih khotbahnya enggak karuan, yang khotbah tuh bikin pusing. Tidak ada firman Tuhan yang tidak mendatangkan berkat. Walaupun yang khotbahnya enggak enak, walaupun yang khotbahnya enggak karuan, saya beritahu jangan salahkan yang khotbahnya. Makan lempernya, buang bungkusnya. Belajarlah seperti itu. Ada orang yang bilang sulit Pak Andri makan lempernya buang bungkusnya. Ya itu karena kamu tidak pernah membuang bungkusnya. Dan kamu makan sebungkus-bungkusnya. Jadi gak enak lempernya. Coba saudara beli ya lemper nanti. Makan sebungkus-bungkusnya. Pakai plastik lagi sekarang kalau bungkusnya sekarang. Jadi saudara termasuk daur ulang itu. Dengerin firman Tuhan. Ini pengkhotbah gak karuan ini. Khotbahnya muter-muter, khotbahnya gak karuan, khotbahnya ngantukin, bikin ngantuk, khotbahnya kacau lah. Gak masalah, tapi ada firman Tuhan di situ di khotbah yang gak karuan itu, yang gak enak itu, gak tersusun dengan baik itu. Satu firman Tuhan untuk saudara, dapatkan itu. Renungkan, apa ya? Lalu saudara bawa itu dalam hidup saudara. Apa yang maksud Tuhan ya? Firman Tuhan ini sifatnya apa? Apakah sifatnya teguran? Atau sifatnya nasihat? Atau sifatnya pengarahan? Atau apa sifatnya ini? Dari firman Tuhan yang baru saya terima ini. Coba saudara renungkan. Dan dengan cara seperti itu saudara akan mempunyai banyak kesaksian dalam hidup saudara. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Bagaimana saudara tahu dan percaya kepada Tuhan. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia, tetap Allah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saudara bisa merasakan itu enggak? Merasakan Allah yang satu itu enggak? Yang selama ini menuntun saudara, membimbing saudara, menjagai saudara, memelihara saudara. Tapi seringkali kita tidak peka. Yang pertama adalah firman Tuhan harus dimengerti dan dipahami. Yang kedua, firman Tuhan itu harus segera dijalankan, segera dilakukan, segera dipatuhi. Firman Tuhan itu harus segera dijadikan nyata dalam kehidupan kita. Jangan ditunda besok. Jangan ditunda besok. Saudara terima firman Tuhan hari ini. Kalau firman Tuhan itu merupakan teguran bagi saudara, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Segera perbaiki. Sebab mungkin besok lusa sudah tidak ada kesempatan lagi. Mengapa kok firman Tuhan ini baru berbicara kepada saudara hari ini kok tidak kemarin? Karena hari ini adalah hari terakhir. Besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya firman Tuhan itu harus segera dijalankan, dipatuhi, dilakukan, dijadikan nyata dalam hidup saudara. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Coba perhatikan bagian akhir dari ayat tadi. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukan ia akan berbahagia oleh karena Tuhan. Bukan loh. Firman Tuhan datangnya dari Tuhan. Tapi firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang bisa berpotensi hebat mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, tidak akan menjadi kebahagiaan bagi hidup kita selama firman Tuhan itu kita simpan di dalam laci lemari berdebu dan besok hari Minggu baru dikeluarkan lagi. Firman Tuhan itu harus dijalankan sehingga dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu sedang menipu siapa? Diri sendiri. Jadi kalau saudara dengerin firman Tuhan dan saudara tidak mau menghidupkan firman Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak mau melakukannya, saudara tidak mau menjalaninya, saudara tidak mau mematuhinya, yang rugi adalah saudara sendiri. Dikatakan di sana, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan tidak rugi, orang lain tidak rugi, pendeta tidak rugi. Yang rugi adalah mereka yang sudah mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Makanya saya ingatkan, kalau saudara mau baca Alkitab bagus. Tapi saudara perlu renungi tujuannya apa saudara membaca Alkitab ini. Apakah tujuannya supaya mencapai target dalam waktu setahun bisa habis perjanjian lama dan perjanjian baru? Atau saudara membaca Alkitab ini karena saudara ingin mengerti apa petunjuk Tuhan dalam hidupku? Saudara harus menjalankan firman Tuhan itu. Kadang-kadang ya, saya beritahu, ini bukan kadang-kadang, ini selalu sudah. Tuhan itu ya tidak pernah menunjukkan, memberikan kepada kita petunjuk dari A sampai Z. Tidak pernah. Tuhan selalu memberi petunjuk A. Saudara nurut, baru B. Nurut lagi, baru C. Dan seterusnya. Tidak pernah dari A sampai Z. Ketika Yusuf dimasukkan sumur kering oleh saudara-saudaranya, langsung seperangkat pertunjukan di dalam pikiran Yusuf. Kamu setelah ini akan dijual jadi budak, kamu akan jadi budak Potifar, kamu akan difitnah oleh istri Potifar, kamu akan masuk penjara, kamu akan jadi second man raja di Mesir. Akan gitu? Enggak. Yusuf enggak tahu apa-apa. Masuk sumur, plok ya, masuk sumur aja udah. Itu firman Tuhan. Petunjuk Tuhan seperti itu. Kalau langkah pertama sudah kita ikuti, sudah kita jalankan, sudah kita hidupkan, maka langkah kedua ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mau langkah pertama, ya langkah kedua juga enggak. Langkah ketiga boro-boro. Dikatakan tadi di situ pada ayat 22 sampai dengan 25. Digambarkan pada ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ayat 24, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya rasa enggak pernah ya terjadi orang seperti itu ya. Orang itu pasti otaknya Pentium berapa itu ya? 1 mungkin ya. Ketinggalan banget lah. Enggak mungkin lah dia bercermin terus dia lupa. Saya ini sebetulnya rambutnya putih atau hitam ya? Enggak mungkin lah. Tapi begitulah yang digambarkan ketika orang itu mendengar firman Tuhan dan tidak menghidupkan firman Tuhan itu dan tidak melakukannya. Matius 7 ayat 21. Hari ini agak banyak firman Tuhan ya, enggak apa-apa ya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Pertanyaan saya, kenapa orang ini bisa berseru Tuhan, Tuhan? Apalagi kalau misalnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kenapa orang itu bisa berseru begitu? Siapa orang itu? Orang kafir kah? Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang ini pasti mengenal Tuhan. Makanya dia bisa berseru Tuhan. Tuhan Yesus di sana tidak dipanggil Om. Enggak dipanggil Bro, enggak juga. Tuhan, berarti dia kenal Tuhan. Tapi itu tidak menjamin dia akan masuk surga. Dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masuk akal kan? Surga punyanya Bapak. Dan siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang masuk surga. Masuk akal kan? Cuma yang nggak masuk akal di sini atau yang membingungkan di sini, bagaimana cara tahunya kehendak Bapa? Bagaimana? Pasien ini datang, ditanya ada keluhan apa, diam aja dia. Dengan dua matanya yang tajam melihat pada dokter. Dokter tuh merasa, gue salah apa nih ya? Kok dilihatin begini? Saudara tahu nggak apa yang menjadi masalah orang ini? Nggak tahu mungkin. Mungkin setelah lama saudara baru tahu, oh ODGJ. Nggak tahu saudara. Ya saudara tidak mengerti sekarang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan saudara mau belajar memahami firman Tuhan. Kalau memahami firman Tuhan, misalnya nih sekarang Tuhan mengatakan, lalu firman Tuhan mengatakan bertobatlah. Oh saudara tahu, kehendak Bapakku di surga supaya aku bertobat. Iya ya, saya ini sudah bertahun-tahun disuruh bertobat, saya itu bandel gak bertobat. Sekarang deh saya mau bertobat. Tapi nanti apa kata teman-teman di kalangan sana, di grup saya, kalau saya bertobat, nanti saya apa gak dianggap aneh? Kalau saya tidak melakukan hal-hal yang jahat dan brengsek lagi, saya tidak ngomong kotor lagi, saya tidak merokok lagi, saya tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi, tidak mabuk-mabukan, saya tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak patut, nanti apa kata teman-teman? Enggak jadi deh bertobat. Nah besoknya Tuhan firmankan lagi, bertobatlah. Jangan sampai nanti kalau saudara di rumah sakit dengan penyakit komplikasi, gagal ginjal. Bukan cuma gagal ginjal, gagal paru-paru. Ada enggak penyakit gagal paru-paru? Gagal jantung. Gagal hidup. Baru, iya Tuhan, saya mau bertobat. Ya, ini adalah hal yang seringkali menjadi ironis ya. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tadi dikatakan yang menjerit Tuhan, 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 itu bukan berarti dia yang akan masuk surga. Di sini dijelaskan yang menjerit Tuhan, Tuhan itu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Setiap orang yang datang kepadaku ayat 47 dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi ini poinnya adalah mendengar firman Tuhan, mengerti, memahami dan melakukannya. Enggak mungkin kita bisa melakukannya kalau tidak mengerti. Tidak mungkin kita bisa mengerti kalau tidak mendengarkan. Jadi mendengar, mengerti, melakukannya.
Orang yang melakukannya itu seperti mendirikan hidupnya di atas sebuah fondasi yang sangat kuat. Rumah, kalau saudara mau beli rumah di lereng-lereng bukit, di daerah lereng, seringkali rumahnya nggak terlalu tinggi ya, 1 lantai, 2 lantai paling-paling. Tapi harganya mahalnya luar biasa. Kenapa? Karena fondasinya mahal. Apalagi kena gempa terus, ini sekarang ini sering-sering gempa loh. Gempa, bolak-balik gempa lagi. Wah, luar biasa. Gempa itu tidak bisa satu-satunya hal bencana alam yang tidak bisa diprediksi, saya beritahu pada saudara, adalah gempa. Bohong kalau ada orang bisa memprediksi gempa, tidak ada yang bisa. Gempa itu tidak bisa diprediksi, tsunami juga tidak bisa diprediksi. Karena tsunami itu digerakkan oleh gempa. Nah, gempa itu datang dalam hidup orang itu, tapi orang itu tidak roboh. Karena apa? Karena dia kuat berdiri di atas firman Tuhan. Tapi orang yang tidak berdiri di atas firman Tuhan, itu membangun seperti bangun rumah di atas pasir. Yang gampang robohnya, gampang rusaknya, gampang hancurnya. Jadi harus saudara mendengar firman Tuhan, mengerti, memahaminya, dan kedua, melakukannya. Yang ketiga, firman Tuhan itu harus dilaksanakan dengan apa? Dengan iman. Saudara mau menjalankan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, bagus. Tapi firman Tuhan itu bukan hanya petunjuk pelaksanaan, bukan juklak. Firman Tuhan itu bukan sekedar instruksi. Firman Tuhan itu mengandung kuasa. Saudara kalau beli lemari yang akan dirakit, itu ada petunjuknya kan. Saudara tidak perlu beriman pada petunjuk itu kan. Saya beriman, saudara mengikrarkan iman saudara. Saya beriman pada petunjuk ini, nggak perlu kan. Ikuti saja petunjuknya, jadi lemari rakitan saudara, knockdownnya jadi. Firman Tuhan itu bukan petunjuk pelaksanaan atau instruksi, tapi firman Tuhan itu mengandung kuasa. Kita buka Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, Shekinah glory. Dan gambar wujud Allah. Bukan gambar secara jasmani Allah, bukan. Allah tidak punya tubuh ya. Allah itu roh. Dan menopang segala yang ada dengan apa? Dengan firman-Nya. Ingat firman-Nya itu penuh kekuasaan. Firman Tuhan itu mengandung kuasa. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Hei Lazarus, keluar dari kuburmu. Udah 4 hari dikubur. Bangkit Lazarus, keluar. Itu firman itu mengandung kuasa. Jadi ketika kita melaksanakan firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dengan iman. Bukan hanya sekedar melakukan, menurut ya akulah saya jalani. Bukan, tapi dengan iman. Contohnya tadi, firman Tuhan katakan bertobatlah. Ya saya mau bertobat. Tapi bertobat ini dengan iman. Bahwa saya bertobat, saya akan hidup baru dan saya akan mengalami keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan ini akan mengubah hidup saudara. Kalau saudara memasukkan dalam diri saudara segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik, yaitu firman Tuhan dalam diri saudara, maka itu akan terpancar dalam hidup saudara. Orang yang pikirannya kacau, pikirannya jahat, pikirannya busuk, perilakunya juga tidak baik. Sehingga diajarkan oleh Dr. Norman Vincent Peale tentang apa? Berpikir positif. Kenapa berpikir positif? Kalau orang berpikir positif, maka tindakannya akan positif. Perkataannya akan positif, sikapnya akan positif, keputusannya akan positif. Tapi kalau orang sudah negative thinking, cara berpikirnya negatif, maka segala sesuatunya akan dilihat dengan kacamata yang selalu buruk, selalu jelek, selalu tidak baik. Termasuk ketika melihat Tuhan. Suruh nyanyi, Tuhan Yesus baik,
Masa sih? Enggak pernah saya ngalami Tuhan Yesus baik. Karena apa? Karena dia cara berpikirnya sudah salah. Masukkanlah firman Tuhan itu dalam hidup saudara dengan iman. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Tuhan itu harus dilakukan dengan setia. Jadi kalau firman Tuhan saudara dengar, firman Tuhan saudara mengerti, firman Tuhan saudara lakukan, firman Tuhan saudara jalankan dalam hidup saudara, firman Tuhan saudara laksanakan dengan iman yang benar, maka firman Tuhan itu harus dilaksanakan juga dengan setia. Tidak ada gunanya saudara melakukan firman Tuhan. Saya hari Minggu ini mau menjalankan firman Tuhan, besok mah enggak, lusa enggak. Firman Tuhan itu harus dilakukan dengan setia, bukan hanya sekali atau sesekali menjalankan firman Tuhan. Bukan juga hanya dalam situasi tertentu, sehingga ada orang yang membaca Alkitab, belajar firman Tuhan ketika ada masalah. Nanti kalau sudah selesai masalahnya ditinggal firman Tuhan, nanti dia kejeblos masalah baru lagi yang lain. Tapi kalau dia ikuti firman Tuhan dengan setia, maka dia dipimpin oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Bukan juga hanya saat perasaannya sedang baik, kalau moodnya lagi baik, dia baca Alkitab, pahami firman Tuhan. Firman Tuhan harus setia, dibaca, dimahami, dilakukan dengan iman, setia. Setia itu berarti apa? Berarti selalu, selalu. Setia itu berarti apa? Berarti senantiasa. Orang yang tidak selalu, ya berarti tidak setia. Orang yang tidak senantiasa, berarti ya tidak setia. Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Setia di dalam menjalani firman Tuhan. Setia dalam menjalani firman Tuhan ini, setia dalam hidup firman Tuhan, berarti saudara luput, selesai dari satu masalah dan saudara dituntun untuk menghindar dari masalah yang lain. Bisa mengatasi masalah yang satu, saudara akan dituntun oleh firman Tuhan untuk bisa mengatasi masalah-masalah berikutnya. Karena hidup kita belum selesai di dunia ini. Nanti di surga kita mungkin gak harus lagi dipimpin oleh Tuhan. Kita sudah ada di surga. Tapi selama di dunia kita perlu pimpinan Tuhan. Dan salah satu atau yang pertama sekali yang paling umum dan paling jelas pimpinan Tuhan itu adalah melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin.
Baptis Juru Selamatku. Hari Pembaptis Juru Selamatku. Oh haleluya, oh haleluya harapanku. Oh haleluya harapanku. Oh haleluya harapanku. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mau ya Tuhan dipimpin oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Tolong Roh Kudus membuat kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang kami terima. Tolong Roh Kudus, agar Roh Kudus menolong kami untuk bisa mewujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk bisa mengatasi masalah persoalan kami, untuk bisa menuntun hidup kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup dengan setia, selalu menjalani firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan benar-benar menguasai kami dengan kuasa-Mu, karena kami percaya firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Sehingga ketika kami hidup di dalam firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan menjadi kuasa untuk menuntun kehidupan kami, karena Tuhan juga yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam kasih kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah saudara yang belum menandatangani kartu anggota jemaat, saya ingatkan untuk bisa menandatangani kartu anggota jemaat. Kartu anggota jemaat itu memang tidak membuat saudara terima diskon di mal-mal dan sebagainya, tidak. Tapi kartu anggota jemaat itu kita butuhkan untuk laporan ke sinode. Jadi kalau diminta laporan dari gereja kita tentang jemaat yang ada di sini, kita bisa buktikan bahwa jemaat ini melalui kartu anggota jemaat. Ya, jadi tidak mengklaim misalnya jemaat di sini ada sekian banyak, padahal orangnya nggak ada, nggak bisa, nggak kayak gitu. Karena apa? Ada kartu anggota jemaat yang ditandatangani oleh masing-masing anggota. Ya, jadi tanda tanganilah kartu anggota jemaat. Minta sama Heni kalau saudara merasa kartu anggota jemaat saudara sudah kadaluarsa, sudah habis waktunya kok belum diganti, minta sama Heni, sama Ibu Heni supaya diganti. Ya. Dan tidak ada biaya apa-apa untuk kartu anggota jemaat ini. Lalu kedua, selesai ibadah ini akan ada penjelasan dari Ibu Mary tentang tabungan rumah Tuhan. Penjelasan ini seperti biasa tidak akan memakan waktu lama. Dan setelah itu dilanjutkan dengan ada pertemuan bagi semua aktivis, semua pengerja, termasuk mereka yang melayani ya semuanya, untuk nanti ada briefing sedikit ya, berbincang sedikit dengan Ibu Lian, dan dilanjutkan dengan ada pertemuan dari singer ya Pak Junius. Itu Pak Junius yang nanti akan memberi pengarahan untuk singer. Saya rasa itu saja sih yang tidak ada di warta ya. Yang di warta adalah, atau sebelum saya lupa, nanti sore itu akan ada acara The Lantern lewat Zoom, yaitu tentang Bapak Yakub. Nah, itulah. Itu lagunya itu di baktian anak-anak. Tentang tokoh Alkitab yang akan dikupas oleh Pak Junius lewat Zoom jam 7 malam. Saudara bisa minta alamat Zoom ID-nya pada Kak Aldi. Ya. Saudara bisa hadir karena itu pasti akan menjadi berkat buat kita. Lalu The Lantern pada minggu depan itu akan ada bergabung bersama Persekutuan Wanita.
Delanten kolaborasi dengan persekutuan wanita. Pakai istilah keren sedikit. Untuk apa? Untuk kuis. Kuis temanya Are you smarter than a fifth grader? Wah, luar biasa. Jadi ada hadiahnya pasti ini ya Bu Sufi, ada hadiah nggak ya? Ada hadiahnya. Hadiahnya ya pokoknya adalah. Ya. Nanti saya ngomong terlalu ini menjanjikan ternyata kecewa nanti. Atau malah terlalu rendah hadiahnya, ternyata hadiahnya luar biasa. Ya. Hari Minggu tanggal 19 Februari jam 10.30. Jadi saudara bisa rencanakan untuk hari Minggu depan acaranya on-site di tempat ini, di gereja. Sekali lagi diingatkan bagi mereka yang belum dibaptis selam, silahkan mendaftarkan diri untuk mulai didoakan untuk baptisan yang mendatang. Dan bagi jemaat yang ingin melayani Tuhan, silahkan mendaftarkan diri kepada Ibu Heni. Saya rasa itu saja, saya nggak berlama-lama karena nanti ini banyak sekali acara-acara tambahan, acara-acara ekstra pada hari ini. Saudara diberi acara ekstra luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat firman yang telah disampaikan, yang telah kita dengar. Mari saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, kita memberikan dengan sukacita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami semua, kami mengucap syukur, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Karena kami merasakan Tuhan, Engkau memberkati kami semua melalui ibadah ini. Engkau memberkati kami melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar hidup kami selalu berkemenangan karena kuasa firman-Mu hidup di dalam kami. Bapa di dalam surga, jemaat-Mu menyampaikan persembahan. Biarlah semua persembahan ini Tuhan sucikan, kuduskan, baik yang dikirim melalui transfer bank ataupun yang disampaikan melalui kantong kolektor di tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkati setiap orang yang sudah berkorban melalui persembahan, dan Tuhan berkati dengan berkelimpahan dalam kehidupannya. Berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Ada yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit ataupun di tempat ini, bahkan yang ikut hadir tempat ini ada yang sakit. Tuhan jamah tepat di bagian tempat penyakit itu. Tuhan jamah, dan kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan dia, menyembuhkan setiap orang yang sakit di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan berkata bahwa kuasa darah dan bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami, dan kami percaya itu. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena ada banyak alasan-alasan yang lain. Tuhan, Engkau mengetahui persoalan yang ada dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan untuk bisa mengatasi setiap persoalan. Tolong mereka Tuhan untuk bisa kembali hadir dalam ibadah pada minggu depan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka di dalam segala pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya dalam menghadapi menjelang pemilihan umum yang akan datang. Tuhan, persiapkan bangsa ini untuk boleh menghasilkan pemilihan umum yang benar-benar hasil yang sangat baik bagi bangsa kami Indonesia. Seorang pemimpin yang akan melanjutkan, akan derap pergerakan menuju kepada kesuksesan dan kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Tuhan, tolong agar pintu penginjilan tetap terbuka bagi kami semua untuk menginjil, untuk menyampaikan berita Injil kepada teman-teman kami, kepada rekan-rekan kami, kepada saudara-saudara kami, kepada siapapun juga yang belum mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dan sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam surga yang mulia, di dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.